ke-11, apa kau mencemaskanku? Kecelakaan yang baru saja terjadi langsung menarik perhatian banyak orang. Jalanan itu menjadi sangat ramai. Para polisi dan petugas medis sibuk melakukan tugas mereka. Julian sudah membawa Victoria menepi, lalu mendudukan wanita itu di atas rerumputan. Seorang petugas medis yang merupakan wanita berusia 30-an, datang mendekati mereka. Halo? Apakah ada yang terluka dan membutuhkan bantuanku? Cobalah periksa apakah dia baik-baik saja, kata Julian. Petugas itu tersenyum mengangguk. Dia langsung berjongkok di sisi Victoria, lalu bertanya, Nona, apa kau merasa tidak nyaman di suatu tempat? Victoria menggeleng. Aku baik-baik saja, hanya sedikit terkejut, balasnya. Bolehkah aku memeriksa denyut nadimu? Tanya petugas wanita itu yang dijawab anggukan oleh Victoria. Dia pun segera memegang pergelangan tangan Victoria selama beberapa saat. Setelah itu dia menoleh menatap Julian. Mungkin dia terlalu terkejut dengan kecelakaan ini. Apa itu mobil kalian yang rusak? Ya. Julian mengangguk. Petugas wanita itu menghela napas panjang, menatap mereka dengan lembut. Dengan kerusakan seperti itu, kalian bisa keluar dengan selamat. Tuhan pasti memberkati kalian. Victoria tersenyum masam mendengar ucapan itu. Memberkati apa? Jika bukan karena dia yang ceroboh dan memaksa Julian, hal ini tidak akan terjadi. Itu membuatnya merasa bersalah. Apakah ada banyak orang yang terluka? Dia bertanya dengan lirih. Kurasa mobil pertama yang paling parah. Di sana ada sepasang suami istri yang keduanya pingsan. Aku tidak begitu mengerti dengan situasi mobil lainnya. Setelah mendengar itu, Victoria langsung mengerutkan kening. Memangnya ada berapa mobil yang terlibat? Dia segera mengalihkan pandangannya ke jalanan untuk memastikan. Kedua matanya langsung membola ketika melihat 3 mobil yang sudah rusak. Tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimana bisa sebesar ini? Sungguh, dia tidak pernah berpikir akan melalui malam seperti ini. Apa kau ingin minum sesuatu? Aku bisa meminta mereka mengambilnya, kata petugas itu. Tidak, terima kasih. Aku hanya ingin segera pulang, lirih Victoria. Petugas medis itu mendesah. Sayangnya mungkin itu masih perlu waktu. Beberapa polisi akan melemparkan beberapa pertanyaan. Tolong bersabarlah. Polisi? Victoria menjadi tidak tenang. Apakah mereka mencurigai mobilnya? Tiba-tiba dia merasa ngeri. Bagaimana jika ada rekaman kamera pengintai dan mendapati keanehan yang terjadi? Bagaimana jika mobil-mobil yang bergerak mundur itu muncul di sana? Tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan berbuat kejam. Petugas itu tersenyum lalu menepuk bahu Victoria. Kalau begitu, aku akan melihat yang lain. Sayang sekali kita harus bertemu dalam situasi seperti ini. Ya, itu disayangkan. Terima kasih sudah membantu, ucap Victoria dengan tulus. Wanita petugas medis itu tersenyum pada mereka lalu melangkah pergi. Victoria segera menoleh pada Julian. Dia mencengkram lengan pria itu, lalu berbisik dengan panik. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika mereka melihat mobil-mobil itu? Apa yang harus aku katakan jika mereka bertanya? Julian tersenyum, tidak ada kekhawatiran sedikit pun di wajahnya. Apa yang kau takutkan? Bahkan jika mereka melihat keanehan itu, mereka tidak akan tahu apa jawabannya. Lalu apa kita hanya akan berdiam diri seperti orang yang sangat polos? Victoria menjadi tidak habis pikir. Apa kau pernah berada dalam situasi ini sebelumnya? Ya, ini memang bukan hal baru untukku. Kedua mata Victoria menyipit. Dia akhirnya tahu, Julian pastilah pembuat onar. Sudah berapa banyak dia terlibat dengan polisi? Bagaimana pria itu membereskan kekacauan-kekacauannya? Itu tidak menenangkanku sama sekali, gerutu Victoria dengan perasaan pasrah. Pada saat itu seorang pria yang mengenakan seragam polisi akhirnya melangkah mendekati mereka.
Dia adalah pria paruh baya yang wajahnya terlihat cukup ramah. Kemudian pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Inspektur Billy Randall. "Sangat senang jika kalian bisa membantu kami dalam penyelidikan," kata Billy Randall dengan ramah. "Tentu saja. Apa yang, terutama, ingin Anda ketahui?" tanya Julian. Dia menatap Victoria sebentar, lalu berkata, "Dia tertidur selama perjalanan sehingga tidak tahu apapun. Cukup tanyakan saja padaku." Victoria terkejut mendengar itu. Namun, dia berusaha untuk tidak menunjukkan keterkejutan itu. Julian mencoba untuk tidak melibatkannya. Ini membuat hatinya terasa lebih hangat. "Ah, jadi begitu?" Billy mengangguk. "Bisakah Anda menceritakan apa yang Anda lihat? Itu terlalu tidak jelas di malam hari. Aku takut itu menjadi semacam halusinasi, tapi aku memang melihat beberapa mobil tidak bergerak dengan semestinya," kata Julian dengan tenang. "Apa maksud dari tidak bergerak dengan semestinya? Apakah ada mobil yang terlihat cukup aneh?" "Itu memang aneh. Mereka berjalan mundur seolah mereka dikendalikan oleh sesuatu. Lalu, mobil yang menabrak mobilku melaju dengan kecepatan tinggi dari belakang. Arus yang berlawanan itu membuat jalanan sedikit kacau. Ada hal seperti itu?" Billy menjadi terkejut. "Ya, Anda bisa bertanya pada orang lain juga untuk memastikan," ucap Julian tanpa terganggu. Sementara Victoria hanya bisa duduk diam dengan perasaan yang rumit dan penuh kebingungan. Dia pikir Julian akan mengatakan fakta yang berbeda. Namun, kenapa pria itu mengatakan semuanya dengan jujur? Bukankah itu akan berisiko? Dia tidak bisa berpikir lebih jauh. Saat ini dia merasa lelah dan tidak sabar ingin segera pulang. Billy Randall menanyakan beberapa hal lagi pada Julian sebelum akhirnya permisi untuk pergi. Setelah Billy pergi, Victoria segera bertanya pada Julian, "Kenapa kau membongkar semuanya? Bagaimana jika mereka merasa ini tidak masuk akal?" Nada suaranya dijaga tetap lirih. Dia takut akan ada orang yang mendengarnya. "Memangnya apa yang harus aku katakan?" Julian bertanya dengan santai. Kau bisa mengatakan hal lain seperti tidak melihat dengan jelas atau sesuatu yang lebih masuk akal. Dan kau pasti bisa menghapus data rekaman kamera pengintai, bukan?" Victoria memprotes. Dia sedikit tidak setuju dengan jawaban Julian. "Aku mungkin bisa melakukan itu. Namun, bagaimana dengan saksi mata yang lain? Apakah aku harus memanipulasi pikiran mereka atau menghapus ingatan mereka?" Julian menatap Victoria dengan dalam. "Scotland, selain aku tidak tahu siapa saja yang melihat kejadian itu sedikit tidak bermoral bukan jika aku harus menipu semua orang atau memanipulasi pikiran mereka? Kau bahkan merasa tersinggung ketika aku mencoba membaca pikiranmu." Victoria langsung terdiam. Apa yang dikatakan Julian juga benar dan masuk akal. Pria itu bisa saja menjawab dengan kebohongan yang lain, tetapi bagaimana dengan saksi mata yang ada? Pada akhirnya ini adalah keputusan terbaik dari yang terbaik. Dia mengerang frustrasi, merasa ini sedikit memusingkan. Dia tidak pernah diletakkan dalam masalah seperti ini. Selama ini dia selalu menjadi korban, bukan menjadi orang yang mencelakakan orang lain. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" dia bertanya. "Apalagi? Tentu saja pulang," balas Julian dengan acuh tak acuh. Pria itu berdiri, lalu mengulurkan tangan padanya. "Pulang begitu saja? Apa mereka tidak akan menahan kita?" tanya Victoria dengan lirih. "Apa yang akan mereka dapatkan dengan menahan kita? Mereka pasti akan memikirkan ini cukup lama, menelaah apa yang terjadi, lalu mereka akan berada di jalan buntu. Tidak ada yang akan berpikir itu semua karena sihirku. Kau mengatakan itu dengan sangat tenang. Bagaimana jika mereka mengetahui itu dan mengurungmu dalam jeruji besi?" tanya Victoria tanpa memerhatikan Julian. Dia hanya menerima uluran tangan Julian, lalu berdiri dengannya. Tiba-tiba pria itu menunduk dan berbisik di telinganya. "Apa kau mencemaskanku? Ke-12, lepaskan aku." "Tidak.
Victoria segera menyangkal itu. Itu akan bagus juga jika kau ditangkap. Aku pasti tidak perlu lagi mengambil risiko untuk membantu mengirimmu ke abad ke-16. Lalu kenapa kau tidak mengatakan itu langsung pada Billy Randall? Julian menatap menggodanya. Kita belum pergi, kau masih memiliki kesempatan untuk mengadukanku padanya. Victoria tidak tahu harus mengatakan apa. Dia hanya menengkus jengkel, lalu melangkah pergi begitu saja. Sekarang dia merasa lebih baik. Tidak lemah seperti sebelumnya sehingga dia bisa melangkah sendiri. Julian mengikutinya dari belakang. Mereka tidak punya keinginan untuk memiliki tumpangan, bahkan tidak memanggil Gary untuk menjemput. Hanya melangkah begitu saja di bawah kegelapan malam yang terasa semakin dingin. Kapan kau siap untuk melakukannya? Tanya Julian, kedua tangannya dimasukkan ke saku celananya. Mungkin 5 tahun kemudian. Balas Victoria dengan acak. Julian mengangkat sudut bibirnya. Dia segera menangkap tangan Victoria hingga wanita itu menghentikan langkahnya. Dengan cepat dia mengangkat tubuh itu dengan kedua tangannya, menggendongnya seperti seorang pengantin. Victoria terkejut setengah mati dengan tindakan itu. Dia berteriak keras sambil secara refleks mengalungkan tangannya di leher iblis itu. Jantungnya berdebar-debar. Bukan karena gugup, itu lebih karena takut. Apa yang kau lakukan? Serunya dengan mata memelotot. Aku ingin kau merasakan bagaimana cara menikmati hidup. Tepat setelah pria itu mengatakan kalimatnya, bayangan mereka langsung berkelibat. Orang tidak akan bisa melihat itu, mereka hanya akan merasakan angin yang berembus cepat, atau suara desingan seperti panah yang melesat. Victoria menggigil ketakutan dengan kecepatan itu. Dia menenggelamkan wajahnya ke dada bidang Julian. Jika itu dalam situasi yang normal, dia mungkin akan merasa malu memeluk pria itu. Namun, dalam situasi seperti sekarang, dia bahkan tidak bisa memikirkan apa itu rasa malu. Julian, apa yang kau lakukan? Teriaknya dengan keras. Lepaskan aku! Bahkan jika kau ingin mengajakku menikmati hidup, bukan seperti ini caranya. Kau brengsek! Cepat lepaskan aku! Sialan! Dia mencaci dan memaki dengan keras. Sampai akhirnya pria itu tertawa, barulah kecepatan mereka menurun dan langkah-langkah Julian berubah menjadi seperti langkah manusia biasa. Karena kau mau membantuku, maka aku tidak akan segan menunjukkan sihir-sihir apa saja yang bisa kulakukan. Kata Julian dengan bangga. Apa kau ingin melihat dan merasakan lebih banyak? Dasar sinting! Turunkan aku sekarang! Kenapa? Turunkan aku! Teriak Victoria dengan keras. Wajahnya tampak pucat di bawah sinar bulan purnama. Dia mendorong Julian hingga pria itu mau tidak mau melepaskannya. Victoria segera berlari menuju ke taman yang berada di sisi jalan. Dia berjongkok di dekat semak berbunga, lalu dalam sekejap memuntahkan semua isi perutnya. Dia benar-benar mual. Julian sialan. Pria itu bukannya mengajak menikmati hidup, justru mengajaknya menyambut kesengsaraan. Sudut-sudut alis Julian sedikit terangkat. Dia menghela napas lalu mendekati Victoria. Manusia zaman sekarang kenapa bisa begitu lemah? Ucapnya yang lebih terdengar seperti sebuah keheranan daripada ejekan. Victoria langsung menatapnya dengan tajam. Kau yang tidak berperasaan! Dia mengambil sapu tangan hitam milik Julian dari dalam tasnya, lalu menggunakan itu untuk mengusap sudut bibirnya. Terima kasih sudah meminjamkanku ini pada saat itu. Ucapnya, lalu dengan sengaja menyodorkan sapu tangan yang kotor itu pada Julian. Ini adalah penghinaan. Kening Julian berkerut dalam. Dia tampak tidak bahagia, tetapi dia tetap menerima sapu tangannya kembali. Victoria benar-benar wanita yang sulit. Dia ingin tahu seberapa besar Victoria tidak menyukainya. Hanya dengan ucapan terima kasih, itu tidak akan cukup. Ucapnya kemudian. Dia memasukkan sapu tangan itu ke dalam saku celananya. Aku akan membalas itu dengan mengantarmu meninggalkan dunia ini.
Itu sepadan bukan? Sinis Victoria. Dia memalingkan wajah, lalu melangkah mendekati rumah Julian yang sudah terlihat jauh di depan sana. Bagaimana itu bisa sepadan? Aku juga menyelamatkanmu malam ini dan kau belum membalasku dengan apapun. Balas Julian. Ekspresi Victoria menjadi lebih cemberut. Aku akan memikirkan hari lain untuk membalasmu. Ketusnya. Tidak perlu hari lain. Bagaimana dengan malam ini? Apa maksudmu? Akhirnya Victoria menoleh menatap Julian. Pria itu sedang menatapnya dengan senyuman iblis. Apa yang pria itu pikirkan? Karena aku sudah mengakhiri dengan Alice, maka saat ini ranjangku sangat kosong. Bagaimana jika kau menggantikannya? Ekspresi dingin dan marah muncul di wajah Victoria. Jangan pernah berharap. Kau hanya kakek tua hidung belang yang berpura-pura menjadi pria tampan yang memesona. Julian melipat tangannya di dada sambil berpikir. Kau benar, aku bahkan lebih tua dari ayahmu. Bukankah kau seharusnya lebih menghormati orang tua sepertiku? Persetan denganmu. Victoria menengkus jijik, lalu mempercepat langkahnya. Dia masih merasa marah dan jengkel pada pria itu karena dengan sembarangan membawanya pergi seperti seorang vampir. Itu membuatnya terkejut pada tahap tertentu. Bukannya meminta maaf, pria itu justru mengatakan banyak hal yang membuatnya lebih kesal. Sudah pasti, pria itu bukan manusia yang memiliki hati. Lagi pula jika benar usia Julian sudah lebih dari 100 tahun, akan sulit dipercaya apakah orang seperti itu masih bisa memiliki emosi seperti manusia normal. Victoria juga tidak mengerti bagaimana kehidupan Julian di abad ke-16. Apakah pria itu seorang bangsawan yang terhormat, atau justru makhluk yang gemar menodai wanita? Dari bagaimana cara dia bergaul dengan para wanita, Victoria khawatir itu akan menjadi pilihan yang kedua. Apapun kenyataannya, Victoria tidak boleh memiliki hubungan yang terlalu dekat. Pria itu mungkin berbahaya. Lebih baik berjaga-jaga. Tak berselang lama kemudian akhirnya mereka tiba di depan rumah. Victoria dengan tidak sabar membunyikan lonceng beberapa kali. Dia sepertinya lupa bahwa pemilik rumah itu ada di belakangnya. Untuk apa membunyikan lonceng? Julian yang melihat itu kembali menarik sudut bibir. Dia membuka pintu yang tidak terkunci, bergerak melewati Victoria yang hanya bisa terdiam di tempat. Akhirnya kalian kembali! Seru seseorang yang tak lain adalah Gary. Pria itu sedang duduk sambil sibuk dengan tabletnya. Ya. Julian membalas dengan malas. Kenapa aku tidak mendengar suara mobil sama sekali? Gary menatap Julian, lalu beralih pada Victoria yang melangkah lambat. Ada apa denganmu, sayang? Kenapa wajahmu tidak terlihat begitu baik? Mobilmu tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat, kata Victoria dengan datar. Apa maksudnya? Ya, kami mengalami kecelakaan. Apa? Itu rusak parah. Polisi menahannya untuk waktu yang tidak diketahui. Dan bahkan jika polisi tidak menahan itu, mobilmu mungkin harus menginap di tempat perbaikan untuk waktu yang lama. Jelas Victoria secara panjang. Apa? Gary sekali lagi terkejut. Dia sontak berdiri dari kursinya, menatap kedua orang itu dengan tatapan memelotot. Apa yang sudah kalian lakukan? Oh, sial! Victoria melirik Julian sekilas, lalu menuduh. Itu karena dia tidak berhati-hati. Aku sangat lelah sekarang. Selamat malam semuanya. Dengan begitu Victoria melarikan diri ke kamarnya untuk menghindari amarah orang lain. Ke-13, Budak Keranjang. Pada hari berikutnya suasana hati Victoria sudah membaik. Ketika keluar kamar di pagi hari, dia langsung mencium aroma makanan dan beberapa bunyi keributan dari dapur. Dia mengamati rumah ini sebentar, lalu melangkah ke dapur hanya untuk melihat Julian sedang memasak. Ini membuatnya sedikit terkejut. Pria seperti Julian tidak tampak seperti pria yang paham urusan dapur. Mungkin dia yang belum begitu mengenalnya. Pria itu menoleh padanya.
Celemek hitamnya yang bernoda beberapa tepung tidak menurunkan pesonanya. Justru itu membuat dia terlihat lebih manusiawi alih-alih terpisah dari dunia ini seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian pria itu membawa sepiring pancake yang disiram dengan sirup maple, meletakkannya di atas meja. "Kau datang tepat waktu," katanya. Victoria duduk di meja makan yang terbuat dari marmer tebal berwarna hitam. Gaya rumah ini benar-benar mencerminkan sosok Julian dengan baik. Dia mengambil air minum, teringat dengan Gary. "Bagaimana dengan mobil itu?" Julian melepas celemeknya, lalu ikut duduk di seberang Victoria. "Apanya yang harus diperhatikan? Tentu saja itu menjadi urusan Gary. Tidak bertanggung jawab," kritik Victoria. Bagaimanapun juga mereka yang sudah menyebabkan kekacauan, tetapi pada akhirnya Gary yang harus menyelesaikan sendiri. Kritikan itu tidak berpengaruh pada Julian. Dia hanya mengambil pancake dengan garpunya, lalu mulai makan. Tatapannya terpaku pada Victoria yang tampak rapi. Dia bertanya, "Apa yang akan kau lakukan hari ini?" "Pindah rumah," jawab Victoria dengan enteng. Sudut alis Julian langsung terangkat. "Apa rumah ini tidak sesuai dengan seleramu? Aku masih memiliki beberapa properti yang lain. Mungkin kau akan menemukan mereka lebih nyaman." "Tidak." Victoria menggeleng. Dia tidak bisa menahan godaan makanan di atas meja. Pada akhirnya dia juga mengambil pancake buatan pria itu. Sepertinya aku tidak perlu tinggal di sini. Lagi pula kita tidak saling mengenal. Kita bahkan sudah melewati krisis hidup dan mati. Bagaimana kau bisa menganggapku sebagai orang asing?" "Krisis hidup dan mati apanya?" Victoria memprotes dalam hati. Meskipun mereka sempat mengalami kecelakaan, tetapi mereka bahkan tidak tergores sedikit pun. Tidak ada luka sedikit pun. Dan mereka memang orang asing. Julian adalah manusia aneh. Akan lebih baik jika dia tidak berbagi tempat tinggal yang sama dengan pria itu. Apalagi pria itu merupakan pria berdarah panas. Entah apa yang bisa terjadi jika dia terlalu lama tinggal di sini. "Kita memang hanya orang asing, tidak peduli berapa lama kau sudah mengawasiku. Itu tidak terhitung," balas Victoria dengan dingin, tanpa emosi. "Tapi aku tidak mengizinkanmu pergi," kata Julian tanpa melepaskan pandangannya dari Victoria. "Jangan berlebihan, Julian. Aku, bagaimanapun, tidak mungkin bisa melarikan diri darimu. Jadi, aku akan membantumu. Namun, aku ingin memiliki tempat tinggal lain." Victoria bersungguh-sungguh dengan kalimatnya. Namun, pihak lain sepertinya hanya meremehkan. "Kau sudah masuk ke sini. Kecuali aku membiarkan dan mengizinkan, kau tidak akan bisa keluar lagi." Tatapan Julian meredup. Dia terlihat sedikit menakutkan. Akhirnya Victoria tidak berani membantah lagi. Pancake di mulutnya tiba-tiba kehilangan rasanya, berubah menjadi hambar. Dia meletakkan garpunya, suasana hatinya pun kembali memburuk. Dia merasa sangat tidak senang jua di dalam hati. Dari cara bicaranya, Julian terlihat seperti sedang memenjarakannya. Dia tidak akan bisa keluar dari rumah ini dengan mudah. "Setelah ini, aku akan menunjukkan beberapa hal padamu," ujar Julian tanpa memedulikan perasaan Victoria. "Kau harus berusaha keras mulai sekarang, Scott Lynn." Victoria menatap pria itu dengan tidak senang. "Aku akan membaca mantra itu dengan salah, lalu kau akan tersesat ke ruang dimensi lain," desisnya yang kemudian menatap keluar jendela yang menghadap ke halaman belakang. Julian mengangkat sudut bibirnya. Tidak ada amarah yang terlihat. Dia berkata dengan santai, "Kalau begitu, mungkin aku harus mengajakmu masuk ke ruang dimensi itu untuk memastikan." Victoria hanya memutar bola matanya sambil melipat tangannya di dada. Dia terlihat seperti wanita yang sedang merajuk. Itu hanya membuat Julian merasa geli. Dia tidak tahan untuk menggoda dengan mantranya. Tiba-tiba Victoria merasa kehilangan kendali tubuhnya lagi. Dia melangkah mendekati Julian, menjatuhkan diri ke pangkuan pria itu. Kedua matanya mendelik.
Julian, kau benar-benar tidak bermoral. Cacinya. Dia mencoba melepaskan diri dari kendali mantra Julian, tetapi tidak bisa. Bahkan tangannya mulai mendarat di dada Julian, merabanya seperti wanita nakal. Scotland, kau begitu sulit untuk dibujuk dan patuh. Aku sudah terlalu lama kesepian, belum ada pengganti sejak Alice pergi. Jadi, aku tidak punya pilihan. Victoria marah mendengar itu. Aku tidak mau menjadi budak keranjangmu. Siapa bilang itu budak keranjang? Aku selalu memperlakukan mereka seperti ratu di atas ranjang. Balas pria itu dengan santai. Dia mengambil sirup maple dari piring dengan ujung jarinya, lalu mengoleskan itu di bibir Victoria. Bibir lembut itu menjadi berkilau dan tampak lengket. Victoria merasa tidak nyaman. Dia bisa merasakan tatapan Julian yang sedikit berbeda. Itu panas dan penuh bara api. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Victoria berniat menjilat bibirnya sendiri untuk membuang sirup maple itu. Namun, terlambat. Julian sudah membungkuk dan mencium bibirnya. Sensasi rasa manis dan lengket itu membuat Julian mabuk. Dia mendorong lidahnya masuk, mengabaikan penolakan Victoria. Lidahnya menangkap lidah wanita itu, membelitnya dan penuh gairah. Victoria masih dikendalikan oleh sihir. Bahkan jika dia ingin menolak, itu hanya berakhir sia-sia. Gerakan di mulutnya itu, hisapan dan sesapan yang diberikan, hanya membangkitkan panas di tubuhnya. Wajahnya memerah. Tangannya tanpa terkendali terus meraba-raba tubuh Julian. Meskipun dia enggan, tetapi inderanya tetap bisa merasakan seberapa bagusnya tubuh itu. Kuat dan penuh otot. Siapapun wanita yang berada dalam posisi itu tidak akan bisa lepas dari sesuatu yang disebut gairah. Napas mereka menjadi panas. Julian melepaskan ciumannya, menangkupkan tangannya di kedua pipi Victoria. Aku tidak pernah menggunakan sihir seperti ini pada wanita manapun. Tapi kau melakukan padaku. Sialan! Teriak Victoria dengan marah. Wajahnya yang sudah merah menjadi lebih merah. Itu bagaimanapun justru terlihat lebih menggairahkan. Itulah yang terjadi. Kau pengecualian. Ucap Julian dengan dalam. Aku masih berpikir, haruskah kita melanjutkan ini lebih jauh? Tidak. Victoria segera memekik. Meskipun dia bersungguh-sungguh menolak, tapi tangannya justru turun ke paha Julian. Jika orang lain tidak tahu kondisinya, mereka hanya akan berpikir bahwa dia benar-benar wanita munafik. Di mulut mengatakan tidak, tapi tangannya justru menjadi semakin liar. Victoria merasa malu dan marah sekaligus. Wajahnya berubah-ubah antara merah, pucat, dan merah lagi. Jika bisa, dia benar-benar ingin menampar wajah iblis itu. Atau melarikan diri untuk bersembunyi di dalam lubang. Dan sekali lagi Julian kembali mengambil sirup maple. Dia meneteskannya di leher jenjang Victoria yang putih dan halus. Sirup itu mengalir turun membentuk garis sungai yang mengundang siapapun untuk menjelajahi. Victoria merasa sedikit horor. Ketika lidah pria itu menyapu kulit lehernya dengan lembut, seluruh punggungnya langsung meremang. Dia merasa kulit kepalanya menjadi mati rasa. Mulutnya tidak bisa tahan untuk tidak mengerang. Julian! Dia susah payah memanggil namanya. Kau, brengsek! Dia mengutuk sambil mendesah. Itu terdengar semakin seksi di telinga Julian. Dia tidak tahan untuk mengisap kuat di sana dan meninggalkan jejak merah di leher Victoria. Tubuh wanita itu langsung gemetar. Entah karena marah atau justru karena dorongan gairah yang semakin membara. Ke-14, manis. Manis, bisik Julian tepat di telinga Victoria. Sangat manis dan sangat seksi. Victoria dipenuhi amarah dan diselimuti gairah. Tidak tahu bagaimana cara mengatasi ini, tidak tahu bagaimana menghadapi Julian. Dia merasa sangat malu sudah tergoda oleh pria itu. Namun, siapa yang bisa disalahkan? Wanita normal mana yang akan tahan dengan serangan lidah pria itu? Tapi aku tidak akan memakanmu hari ini.
Tidak akan bagus jika salah satu pihak merasa dirugikan. Lanjut Julian dengan santai. Kalimat itu membuat Victoria merasa lega. Setidaknya dia masih bisa mempertahankan prinsipnya untuk hanya melepaskan keperawanannya pada orang yang dia cinta. Bukankah kau harus berterima kasih? Pria itu menatapnya sambil menyunggingkan senyum. Victoria akhirnya dibebaskan dari mantra yang mengikut. Dia melompat berdiri dari pangkuan Julian. Tatapannya nyalang, dia ingin menampar wajah iblis itu, tetapi berhasil menahan diri. Jika dia membuat marah pria itu atau menyinggungnya, mungkin itu akan berakhir buruk untuknya. Lebih baik dia menahan diri untuk masalah ini. Dia mengusap lehernya yang masih lengket bekas sirup. Dia berlari masuk ke kamar tanpa mengatakan apa-apa. Merasa tidak marah dan tidak berguna. Victoria sudah mandi, tetapi pada akhirnya dia kembali menenggelamkan diri di dalam bathtub. Dia bersandar di dinding bathtub, dengan setengah berbaring menatap langit-langit kamar mandi yang putih. Dia benar-benar menjebakku. Tidak membiarkan ruang bagiku untuk membuat pilihan. Gumamnya seorang diri. Dia menutup matanya, merasa sedih dengan keadaannya sendiri. Jika dia masih di Kanada, jika kecelakaan hari itu tidak terjadi, jika dia memiliki ibu tiri yang baik, akankah kejadian ini menimpanya? Ini tidak bisa dihindari. Sejak awal Julian memang sudah menargetkannya. Jadi, bahkan jika semua hal buruk itu tidak terjadi, dia masih tidak bisa lepas dari iblis ini. Memikirkan itu membuatnya menghela napas panjang. Aku harus cepat-cepat mengantar pria itu pergi. Gumamnya penuh dengan tekad. Terdorong oleh tekad yang baru muncul, dia bergegas menyelesaikan urusan di kamar mandi. Dengan cepat berganti pakaian dan keluar kembali untuk menemui Julian. Ketika Victoria datang, Julian sedang bersenang-senang dengan pianonya. Tidak ada kesibukan yang dia lakukan. Sejak dia memutuskan untuk menarik Victoria masuk ke dalam masalahnya, dia sudah memutuskan untuk meninggalkan karirnya. Sebagai seseorang yang bisa menggunakan sihir, dia tidak takut tidak memiliki uang. Dia menjadi pianis bukan untuk mendapatkan beberapa uang. Pekerjaan itu hanyalah alasan agar dia terlihat seperti manusia normal. Sekarang Victoria sudah di sisinya. Setelah wanita itu menghafal semua mantra yang dibutuhkan, waktunya akan berakhir. Dia tidak perlu lagi tinggal di dunia ini. Namun, itu tidak berlaku untuk Victoria. Dia masih memiliki masa depan yang panjang. Jadi, dia datang menghadap Julian untuk melakukan tugasnya sekaligus untuk meminta beberapa syarat. Aku akan membantumu melakukan itu dengan cepat, tapi aku memiliki permintaan khusus. Kata Victoria. Dia mencoba bersikap normal, seolah tidak ada apapun yang terjadi di meja makan belum lama ini. Apa yang kau inginkan? Tanya Julian dengan santai. Beri aku pekerjaan yang menjamin. Kau bisa menggantikanku, ada Gary yang bisa melayanimu. Jawab Julian dengan enteng. Itu tidak mengherankan. Gary adalah manajer Julian, orang yang selama ini sudah mengatur pekerjaannya sebagai pianis. Jika pria itu bisa membantu Victoria, jalannya pasti akan mudah. Victoria akhirnya menghela napas. Setidaknya ini rencana yang bagus dan melebihi harapannya. Dia akhirnya berkata, "Bisakah kita mulai sekarang?" Julian tidak membalas. Dia hanya melangkah pergi ke kamarnya, lalu kembali lagi beberapa saat kemudian. Di tangannya terdapat lembaran-lembaran yang sudah terlihat usang. Itu bukan seperti lembar portofolio. Ukurannya seperti lembaran buku, tetapi kertas yang digunakan jauh lebih tebal. Ini adalah skrip yang harus dipahami. Ada beberapa mantra di dalamnya. Pria itu memberikan lembaran-lembaran skrip itu. Victoria segera memeriksanya dengan perasaan penasaran. Semua tulisan di sana ditulis dengan tulisan manual, dengan tulisan tangan yang rapi. Ada beberapa tulisan yang menggunakan bahasa Skotlandia dan bahasa kuno Gaelik. Sejujurnya dia tidak mengerti apa artinya itu dan bagaimana cara membacanya, terutama mantra-mantra yang ditulis dengan bahasa Gaelik. Dia hanya mengerutkan kening, lalu menatap Julian dengan bingung.
Bagaimana cara melafalkannya? Julian duduk di sampingnya, lalu segera mencontohkan. Lantunan mantranya terdengar pelan, tetapi jelas di setiap suku katanya. Victoria nyaris terhipnotis oleh itu. Ketika seseorang membaca mantra, mereka harus memiliki fokus dan tekad yang kuat. Cobalah. Victoria menelan ludahnya. Dia mencoba membaca satu mantra yang baru saja dicontohkan oleh Julian. Itu tidak begitu sulit, tetapi dia tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuhnya. Seolah ada energi tak terlihat yang mencoba menyelubunginya. Sebuah dunia lain seakan terbentuk di otaknya. Dunia yang dipenuhi dengan galaksi dan bintang-bintang. Victoria merasa jiwanya mengambang dan mengembara di sana. Kau merasakan sesuatu yang khusus? Tanya Julian. Ya, itu sedikit, luar biasa. Jawab Victoria dengan jujur. Bagus. Kau mulai memahami itu. Julian terlihat puas dengan hasilnya. Ini baru percobaan pertama dan Victoria langsung berhasil. Ini benar-benar hasil yang bagus. Di masa lalu, dia juga pernah mengajari beberapa orang untuk mempelajari mantra-mantra itu. Sayangnya tidak seorang pun berhasil. Itu berarti garis darah memang diperlukan. Dan Victoria merupakan keturunan seorang druid. Itu sangat pantas. Aku akan mencoba yang lainnya, kata Victoria dengan semangat. Ini merupakan hal yang baru dalam hidupnya, jadi dia mulai merasa antusias. Ini tidak bisa terburu-buru, kata Julian. Kau perlu terbiasa dengan hal-hal ini. Jika memaksa, itu mungkin akan berpengaruh pada tubuhmu. Aku baik-baik saja, balas Victoria dengan yakin. Lakukan lagi. Bagaimana cara melafalkan ini? Dia menunjuk pada mantra selanjutnya. Julian memberitahunya dengan perlahan. Victoria hendak mencobanya, tetapi tiba-tiba kepalanya terasa sakit. Dadanya merasa sesak, seolah ada batu sebesar gunung yang mencoba menekannya. Sesaat dia tidak bisa bernapas. Wajahnya menjadi pucat. Rasa logam naik ke tenggorokan, tiba-tiba dia meludahkan seteguk darah merah. Julian menghela napas. Mengambil sapu tangan lalu mengusap sudut bibir Victoria yang bernoda darah. Aku sudah memberitahu sebelumnya. Kita tidak perlu terburu-buru dan kau tidak perlu memaksakan diri. Victoria tidak tahu harus mengatakan apa. Dia tidak tahu ternyata sihir bisa melukai tubuh seperti ini. Ternyata mantra-mantra itu memiliki pengaruh bagi si perapal. Akhirnya dia mengangguk. Aku yang ceroboh dan terburu-buru. Lirihnya. Julian tersenyum. Dia mengambil botol air putih dan memberikannya pada Victoria. Minumlah. Apa kau merasa tidak nyaman? Kepalaku sedikit pusing. Balas wanita itu. Memahami mantra itu seperti menelan makanan. Kau perlu mencerna terlebih dahulu sebelum bisa memahami secara matang. Kemudian mantra itu akan menjadi sempurna tanpa cacat. Julian berbicara seperti seorang guru. Suaranya terdengar sangat nyaman di telinga. Pergilah beristirahat. Kita bisa mulai lagi besok atau kapanpun kau merasa lebih baik. Victoria terdiam. Akhirnya dia bisa merasakan kelembutan Julian. Pria itu tidak mendesaknya atau memaksanya agar cepat mempelajari semuanya. Ini hanya berarti bahwa pria itu tidak terlalu egois. Setidaknya Julian memang mempertimbangkan keselamatan Victoria. Ke-15, rencana pembalasan. Victoria berdiam di kamarnya hingga sore hari. Sesekali dia menggumamkan mantra yang sudah diajarkan Julian. Pada titik ini akhirnya dia mengerti apa pemahaman yang dimaksud oleh pria itu. Ini sulit untuk diterjemahkan dalam kata-kata. Ketika dia mencoba memejamkan mata, dia bisa merasakan dunia seperti galaksi yang sebelumnya sempat dia rasakan. Sekarang dunia itu terasa sangat nyata. Ini terjadi hanya jika dia sudah mendapatkan pemahaman pada tingkat yang diperlukan. Meskipun dia belum mengerti bagaimana sihir-sihir itu akan bekerja nantinya. Mungkin ada mantra kunci yang lain. Pintu kamar diketuk dari luar.
Dia melangkah turun dari tempat tidur, membuka pintu, mendapati Gary yang berdiri di depan pintu sambil tersenyum lebar. Pria itu tidak setampan Julian, tetapi penampilannya tidak buruk. Senyum itu pasti bisa membuat banyak wanita tersipu malu. Kau, tenang saja. Aku tidak datang untuk meminta kompensasi mobil. Sebenarnya Julian sudah memberiku kompensasi, ujar Gary dengan tanggap. Lalu kenapa kau mengetuk pintuku? Tanya Victoria langsung. Dia lalu melihat ke arah lain. Julian tampak acuh tak acuh di sofa santai. Berbaring tanpa menatapnya, hanya sibuk dengan ponselnya sendiri. Kudengar kau berminat menjadi seorang pianis? Bisakah kau menunjukkan padaku permainan pianomu? Victoria mengerti. Pasti Julian sudah memberitahu maksudnya pada Gary. Akhirnya dia mengangguk yakin. Tentu saja. Di atas ada piano. Kita akan melakukannya sekarang. Gary mengangguk. Dia melangkah terlebih dahulu menaiki tangga ke lantai atas. Kemudian Victoria mengikutinya dari belakang. Setibanya di lantai atas, Victoria langsung duduk di bangku piano. Dia mengamati tuts-tutsnya dengan cermat. Itu adalah piano akustik, tidak perlu menggunakan listrik. Ketika dia menekan satu tuts, suaranya langsung terdengar. Ini sudah lama sejak dia memainkan piano. Jari-jarinya mungkin akan kaku, tidak seperti Julian yang sangat fleksibel seolah-olah sedang menari. Namun, dia cukup bersemangat untuk mencobanya. Julian yang saat ini berbaring malas di sofa merasa sedikit penasaran, ingin mendengar bagaimana Victoria memainkan pianonya. Jadi, meskipun dia sedang berkutat dengan ponsel, telinganya tetap siap mendengar suara apapun. Tak selang lama kemudian, rangkaian nada mulai terdengar. Itu adalah Hungarian Sonata, hasil gubahan Paul de Senneville yang dimainkan oleh Richard Clayderman. Ini terdengar lebih lembut dan halus daripada versi yang biasa dimainkan oleh pianis kebanyakan. Kedua mata Julian terpejam. Dari suaranya saja dia bisa merasakan keanggunannya. Benar, permainan piano itu memiliki pembawaan yang anggun dan halus. Sangat nyaman di telinga. Dia yakin Victoria pandai memainkan pedalnya. Wanita itu tahu kapan harus memanjangkan nada dan kapan harus mempertajamnya. Itu permainan yang indah. Julian bisa membayangkan bagaimana jari-jari Victoria bergerak di atas tuts piano. Meskipun tidak melihatnya secara langsung, dia masih bisa merasakan. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Dia cukup mampu. Gumamnya. Beberapa saat kemudian suara permainan piano itu berakhir. Dia bisa mendengar mereka mengobrolkan beberapa hal di lantai atas, tetapi dia masih tidak beranjak dari tempatnya. Hanya berbaring malas seolah tidak peduli. Suara langkah kaki terdengar di tangga. Gary berjalan mendekati Julian dengan wajah bersemangat. Kau dengar, kan? Bagaimana menurutmu? Tanya Gary. Victoria menatap Julian dengan penasaran, tetapi pria itu terlalu menyebalkan. Kedua mata yang terpejam itu terbuka. Namun, Julian hanya menatapnya sekilas sebelum menjawab. Itu baik. Hanya itu? Jawaban yang sangat singkat. Itu bukan hanya sekadar baik. Meskipun jari-jarinya terlihat sedikit kaku, dia memiliki bakat alami. Kata Gary. Dia harus lebih sering berlatih. Memiliki bakat saja tidak cukup. Komentar Julian. Itu benar. Kalau begitu kau harus sering membimbingnya, bukan? Kau ahlinya, tidak akan sulit memberi beberapa masukan. Julian hanya melirik Gary dengan malas. Sementara Victoria berdiam diri dengan perasaan yang rumit. Bagaimana kedua pria itu bisa berbicara seolah-olah dia tidak ada di sana? Itu cukup menyebalkan. Sebelum dia bisa berbicara, Gary sudah membuka mulut. Victoria, aku akan mengatur hal-hal lebih lanjut. Tidak perlu terburu-buru. Jika ingin memasuki industri hiburan, tentunya kau harus mempersiapkan banyak hal. Aku mengerti. Balas Victoria penuh pengertian. Lagi pula yang paling penting dia sudah memiliki jalannya sendiri, rencana yang akan dijalankan.
Setidaknya dia tidak akan menjadi pengangguran. Bagaimana dengan keluargamu di Kanada? Tiba-tiba Gary menanyakan itu, membuat Victoria tidak berkutik. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Maksudku, jika kau muncul di depan publik, mereka akan mengenalimu. Sedangkan, kau terlalu banyak bicara. Julian melemparkan bantal pada Gary dengan wajah datar. Hei, aku bertanya baik-baik. Bukankah kita harus memikirkan ini juga? Ini demi kebaikannya. Seru Gary tidak terima. Dia balas melempar bantal itu ke wajah Julian, tetapi bantal itu segera ditangkap. Julian menatap Victoria lalu bertanya, "Apa yang akan kau lakukan dengan ini?" Victoria tidak langsung menjawab. Sebenarnya dia tidak yakin bagaimana menghadapi masalah ini. Dia hanya sendirian, sedangkan ibu tirinya yang kejam itu memiliki banyak orang di sisinya, memiliki banyak kekuatan. Akan sulit untuk menghadapinya. Kau tidak akan membiarkan mereka mengambil hakmu, bukan? Julian kembali bertanya. Aku tidak tahu. Pria itu mendengkus. Bagi Julian, Victoria masih terlalu lembut. Mungkin wanita itu takut untuk membalas. Entah karena tidak memiliki orang di sisinya atau karena hal lain. Namun, Julian tidak seperti itu. Dia sudah hidup selama hampir 200 tahun. Pasang surut kehidupan sudah dia lalui, orang-orang jahat dan orang-orang baik dia temui di sepanjang jalan ini. Apa yang akan membuatnya gentar? Bagaimana jika aku membantumu? Membantuku? Victoria merasa sedikit terkejut. Pria itu memiliki iktikat baik itu? Apa ini balasan karena dia akan membantunya mengirimkan ke tempat asalnya? Aku tidak begitu menyukai wanita itu. Sangat jelek, kata Julian dengan malas. Gary dan Victoria tidak bisa berkata-kata. Apakah Julian tidak menyukai ibu tiri Victoria hanya karena penampilannya jelek? Apakah pria itu mendiskriminasi orang-orang dengan penampilan di bawah rata-rata? Namun, ibu tiri Victoria sebenarnya tidak jelek. Lindy wanita dewasa yang cukup cantik. Hanya saja riasannya terkadang terlalu tebal hingga membuatnya justru terlihat lebih tua. Tentu saja itu hanya kata-kata yang diucapkan sembarangan. Julian memang tidak menyukai Linda. Namun, itu bukan karena penampilannya, melainkan karena wanita itu sudah berkali-kali mencoba mencelakai Victoria. Jika dia tidak selalu waspada, mungkin saat ini tidak ada lagi Victoria Scotland di dunia ini. Itu pekerjaan yang merepotkan karena dia harus selalu mengawasi mereka. Dengan perilaku buruk seperti itu, bagaimana mungkin Julian akan membiarkan wanita itu hidup dengan baik? Di masa lalu dia masih menahan diri dan mengabaikannya. Namun, saat ini, dia memiliki lebih banyak alasan untuk membalas. Apalagi Victoria juga menyimpan kebencian yang sama. Tapi dia berada di Kanada, kata Victoria dengan ragu. Apa masalahnya? Bahkan jika dia berada di planet lain, dengan aku di sini dan kau membaca mantra, kita masih bisa mengejarnya. Balas Julian dengan nada yang membawa kemalasan. Gary menatap Julian dan Victoria secara bergantian. Kemudian dia tertawa. Julian, aku tidak tahu kau memiliki selera humor seperti ini. Memangnya kalian bisa melakukan hal seperti itu? Maksudku, membaca mantra? Victoria berdeham, tidak membalas apapun. Sedangkan Julian menatap datar pada Gary. Bagaimana jika aku bisa? Apa kau ingin aku mengutukmu menjadi katak? Gary tertawa keras. Meskipun dekat dengan Julian, sebenarnya dia tidak tahu hal-hal ini. Dia tidak tahu Julian merupakan seseorang yang memang bisa membaca mantra. Kalian mungkin bisa terbang ke Kanada, katanya. Aku akan mempersiapkan terlebih dahulu. Julian bangkit dari sofa malasnya. Dia melangkah mendekati Victoria, lalu jarinya membelai dagu halus itu. Bersiaplah. Mungkin kau akan bisa melayangkan tamparan pada wanita itu. Victoria melangkah mundur, menjauh darinya. Terima kasih.
Julian tiba-tiba tertawa keras sambil berlalu pergi. Tawanya menggema di seluruh ruangan yang entah kenapa terdengar menjengkelkan sekaligus menakutkan. Ke-16, pria dengan pesona tanpa akhir. Pada hari berikutnya, Victoria kembali mengulang pelajaran mantranya. Dia sudah memahami mantra hari kemarin sehingga mantra baru selanjutnya tidak terasa begitu sulit. Dia bisa menghafal dengan cepat. Julian merasa puas sekaligus disayangkan. Victoria cukup berbakat untuk menjadi druid. Jika ini berada di zamannya, mungkin Victoria sudah bisa mewarisi sihir-sihir di klannya sendiri. Sayangnya ini sudah berlalu. Bahkan klan Hagestone hanya memiliki reruntuhan yang tersisa. Di masa lalu ketika dia baru datang ke abad ini, dia mencari ke seluruh sudut Skotlandia untuk mencari klan Hagestone. Sayangnya itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin dia tetap baik-baik saja? Ini hanya menandakan bahwa seluruh keluarganya sudah mati. Apa yang menyebabkan kematian mereka? Kenapa tidak ada seorang pun yang bisa menjaga klannya tetap hidup? Julian! Suara Victoria menariknya dari lamunan. Dia langsung menoleh. Kenapa kau bisa datang ke abad ini? Kau tidak mungkin sengaja melakukannya, bukan? Tanya Victoria dengan penasaran. Jika itu sengaja, pasti Julian tidak ingin kembali lagi. Namun, pria itu ingin kembali. Pasti ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Itu hal yang rumit. Hanya itu yang Julian katakan. Dia menunduk melihat manuskrip di tangannya. Victoria memiringkan kepalanya, menatap Julian dengan hati-hati. Entah kenapa dia merasakan udara kesedihan di sekitarnya. Pria itu mungkin mencoba menyembunyikan itu, tapi dia masih bisa merasakannya. Apa kau di sini sendirian? Memangnya aku harus bersama siapa? Tanya Julian masih sibuk dengan manuskripnya. Victoria tidak tahu harus mengatakan apa. Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu mendongak menatap langit-langit rumah yang putih. Memangnya aku harus bersama siapa? Dia bergumam. Pertanyaan itu terdengar cukup arogan. Seolah Julian tidak butuh teman sama sekali, seolah dia kuat dengan dirinya sendiri. Adakah seseorang yang benar-benar bisa berdiri sendiri tanpa seorang teman? Perjalanan yang sudah dilalui Victoria juga bukan sesuatu yang mudah. Dia pernah dikhianati seorang kekasih, ditipu seorang teman dan bahkan dicelakai oleh ibu tirinya. Meskipun begitu, dia tetap menginginkan seseorang yang bisa berada di sisinya. Kejadian di masa lalu tidak membuatnya merasa trauma atau sesuatu seperti itu. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Siapa yang bisa selamanya bertahan sendirian? Kau berpikir terlalu banyak, kata Julian tiba-tiba. Victoria langsung mendelik. Kau membaca pikiranku lagi? Tidak. Pria itu menggeleng santai. Keningmu berkerut dalam. Itu terlihat begitu jelas. Suara dengkusan dingin keluar dari hidung Victoria. Bagaimana caranya? Ajari aku. Sudut alis Julian langsung terangkat. Cara apa? Cara membaca pikiran. Julian menggeleng. Membaca pikiran bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan. Itu secara alami bisa dilakukan jika seseorang sudah menjadi druid yang menguasai banyak mantra. Lagi pula, bahkan jika itu bisa diajarkan, dia tidak akan mau mengajari Victoria dalam hal ini. Jadi dia hanya membalas. Kau akan tahu sendiri pada waktunya. Kau menunjukkan banyak sekali mantra di sini, tapi tidak mau mengajari bagaimana cara membaca pikiran? Bukankah kau terlalu pelit? Cecar Victoria tanpa takut. Pria itu tidak membalasnya membuat dia mencibir. Kau takut aku akan membaca pikiranmu? Benar bukan? Julian menatapnya dengan datar. Tidak mengiyakan atau menyanggah. Akhirnya Victoria mengedikkan bahu. Baiklah, aku tidak akan bertanya lagi. Memang seharusnya kau tidak bertanya. Victoria tidak begitu peduli. Dia kembali menatap manuskrip, lalu keningnya berkerut. Kenapa semua mantra-mantra ini sepertinya bukan mantra yang sering dipakai?
Maksudku, tidak ada mantra yang bisa mengendalikan orang seperti yang biasa kau gunakan padaku. Kau pikir aku akan mengajarimu hal-hal itu? Julian kembali mencibir. Semua ini hanya mantra yang diperlukan untuk membuka dimensi ruang dan waktu. Kenapa hanya itu? Victoria merasa tidak terlalu senang. Akhirnya Julian menatap Victoria dengan serius. Bagaimanapun juga kau tidak membutuhkan itu di sini. Semuanya serba modern. Apakah itu penting menggunakan sihir? Di masa lalu, ketika dia ingin bepergian dengan cepat, dia harus menggunakan sihir. Namun, di zaman ini sudah ada banyak kendaraan yang bisa menempuh jarak jauh hanya dalam waktu yang singkat. Kenapa harus mempelajari sihir? Masa lalu dan masa kini sudah berbeda. Ratusan tahun sudah berlalu, Julian sadar itu. Dia tidak perlu menjerat Victoria dengan hal-hal di masa lalu. Dia hanya ingin wanita itu membantunya membuka portal waktu. Setelah itu hubungan mereka selesai. Tapi, siapa tahu itu bisa berguna? Bantah Victoria. Setelah kau membantuku membuka portal waktu, aku akan menghapus sebagian ingatanmu. Jadi, itu tidak akan berguna. Kau tidak perlu mengenal sihir apapun sejak hari itu, kata Julian dengan dingin. Dia berdiri, lalu melangkah pergi meninggalkan Victoria yang tercengang. Bagaimana pria itu bisa begitu tega? Menghapus sebagian ingatan? Apakah Julian akan menghapus segala ingatan yang menyangkut tentang sihir dan tentang Julian itu sendiri? Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu! Teriak Victoria dengan keras. Namun, Julian sudah masuk ke dalam kamar. Entah mendengarnya atau tidak, Victoria membuang napas kasar. Awalnya dia memang tidak percaya pada sihir Julian dan bahkan menuduhnya mengatakan omong kosong. Tapi itu sebelum dia melihat buktinya. Sekarang setelah dia merasakan bagaimana sihir bekerja dan betapa ajaibnya itu, dia justru merasa antusias dan ingin mendalaminya. Kenapa Julian begitu pelit? Bahkan bertindak begitu jauh dengan mengatakan akan menghapus ingatan tentangnya. Saat dia sedang menggerutu dalam hati, suara Julian samar-samar terdengar dari lantai atas. Sepertinya pria itu sedang berbicara di telepon. Entah apa yang dibicarakan, tetapi beberapa saat kemudian pria itu muncul di dekat pagar langkan lantai 2. Bersiaplah. Kita akan pergi malam ini. Kemana? Tanya Victoria. Acara terakhirku. Kening Victoria sedikit berkerut. Acara terakhir? Mungkinkah pertunjukan piano? Tanpa berpikir panjang dia langsung setuju. Tentu saja, memangnya siapa yang akan menyanyiakan undangan seorang Julian Hagestone? Ini sudah sore, sebentar lagi malam akan datang. Jadi, dia pun segera pergi ke kamar untuk bersiap. Setelah membersihkan diri, dia menatap sebal pada baju-bajunya yang masih menumpuk di dalam koper. Dia memang belum membereskan itu karena sejak kemarin dia tidak berniat untuk tinggal di sini. Awalnya dia memang ingin mencari apartemen atau tempat tinggal untuknya sendiri. Namun, ternyata rencananya batal. Itu tidak berjalan dengan baik. Dengan malas dia membongkar pakaiannya, lalu mengambil beberapa yang cocok untuk dikenakan dalam acara ini. Sayangnya pakaian yang cocok itu tampak kusut. Bagaimana ini? Ada satu dress panjang berwarna hitam yang terbuat dari bahan yang tidak kusut. Namun, potongannya sedikit terlalu seksi. Bagian lehernya rendah, terdapat belahan panjang di sisi kiri pahanya. Aku bisa menutupnya dengan mantel. Gumamnya kemudian. Akhirnya dia mengenakan dress hitam itu dan melapisi bagian luarnya dengan mantel bulu berwarna coklat yang panjangnya mencapai lutut. Dia merias wajahnya tipis-tipis agar tidak terlalu pucat. Ketika waktunya tiba, dia pun keluar dari kamar. Julian sudah menunggunya di sofa. Pria itu mengenakan kemeja panjang berwarna hitam polos, sangat kontras dengan warna rambut dan kulitnya yang pucat. Tidak ada jas, tidak ada dasi kupu-kupu yang formal. Bahkan satu kancing bagian atasnya terbuka. Dia jelas terlihat sangat santai. Namun, itu justru membuatnya tampak lebih seksi. Benar,
itulah Julian Hagestone. Pria yang memiliki pesona tanpa akhir. Tidak bisa dibayangkan, ternyata dia berakhir tinggal di kediaman pria seperti itu. Hidup sungguh penuh kejutan. Ke-17, ini temanku. Julian tidak pernah berpikir bahwa gadis yang selama ini diawasinya dari kejauhan akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Dengan balutan dress hitam yang dilapisi dengan mantel bulu, Victoria benar-benar menarik hatinya. Jika ditanya berapa banyak wanita yang sudah dia temui di sepanjang hidupnya, dia tidak akan bisa menghitung itu. Entah di era abad ke-16 atau di abad ke-21 ini, dia sudah melihat banyak sekali kecantikan. Namun, Victoria memiliki kecantikannya sendiri. Wanita itu mungkin wanita tercantik di dunia, tapi dia memiliki daya pikat yang begitu cocok untuk Julian. Segala hal di tubuhnya seolah terpahat sesuai dengan selera Julian. Entah bibirnya yang tipis, entah hidungnya yang mancung, bulu matanya yang lentik, rambutnya yang sepunggung, atau bahkan kuku-kukunya yang bersih tanpa warna-warna mencolok, semuanya sesuai dengan selera Julian. Malam ini, Victoria mengenakan sedikit riasan di wajah dan itu menampilkan kecantikannya sampai di tahap maksimal. Dia akhirnya mengakui, wanita itu sungguh tidak bisa diremehkan. Tentu saja Victoria tidak tahu apa yang Julian pikirkan. Dia melangkah dengan wajah masam. Masalahnya adalah dia tidak memiliki sepatu yang cocok. Lagi pula dalam upaya pelariannya dari ibu tiri yang jahat, dia tidak mungkin memikirkan sepatu apa saja yang harus dia bawa. Saat itu dia hanya peduli pada keselamatannya. Bisa mengumpulkan satu koper pakaian saja sudah merupakan hal bagus. Jadi, dia mendekati Julian dan mengeluh. Bagaimana ini? Tidakkah akan konyol jika aku mengenakannya sepatu ini? Dia menunjuk pada sepatu boot hitam yang selalu dia kenakan sejak dia meninggalkan Kanada. Julian mengangkat sudut-sudut alisnya. Itu juga bagus, katanya dengan sedikit menyeringai. Tidak sama sekali, balas Victoria dengan cemberut. Bisakah kita singgah sebentar untuk mencari sepatu? Kau harus memberiku imbalan jika aku menuruti keinginanmu. Ekspresi Victoria menjadi semakin jelek. Dia menatap jengkel pada Julian. Kenapa setiap hal yang terjadi di antara kita selalu terkait dengan utang dan imbalan? Apakah kau tidak pernah memperlakukan orang lain dengan tulus? Las, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Victoria mendengkus. Kalau begitu lupakan saja. Aku baik-baik saja jika harus mengenakan ini. Julian mengedikkan bahunya, terlihat tidak begitu peduli. Dia melangkah keluar rumah begitu saja. Victoria tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa mengikuti pria itu dengan masam. Dia pikir pria itu sungguh tidak peduli. Namun, ternyata ketika mereka sudah berkendara selama 10 menit, mobil mereka berhenti di depan store brand terkenal. Ya, aku tidak mungkin membawa wanita dengan penampilan yang buruk. Jadi, ayo turun. Kau bisa membeli sesuatu untuk sepatumu, kata Julian dengan santai. Victoria mendengkus, tetapi kemudian tersenyum senang. Dia segera turun dari mobil dan melangkah memasuki toko yang mewah itu. Kali ini Julian yang mengikutinya di belakang. Beberapa pegawai wanita datang untuk menyambut mereka. Dengan antusias salah satu dari mereka menyapa. Selamat malam, Tuan dan Nona. Apa yang mungkin Anda inginkan? Kami bisa membantu. Julian bahkan tidak memedulikan sapaan itu. Dia hanya melangkah menuju sofa kulit dan duduk di sana dengan acuh tak acuh. Victoria juga tidak peduli pada pria itu. Dia tersenyum ramah pada mereka dan menyatakan tujuannya. Akhirnya dia diantarkan untuk melihat-lihat koleksi sepatu yang ada. Di sana memang menyediakan berbagai produk, mulai dari tas, sepatu, pakaian wanita, pakaian pria, dan juga bermacam-macam aksesori. Tidak diragukan lagi, semuanya terlihat bagus. Victoria tertarik pada stelaro berwarna hitam yang ditaburi dengan glitter. Itu sangat cocok dengan warna dressnya yang juga hitam. Ini pilihan yang bagus, sangat sesuai dengan penampilanmu,
puji pegawai wanita itu. Apa Anda ingin memilih yang lain juga? Kami memiliki beberapa koleksi tas terbaru. Victoria menggeleng. Saat ini dia harus berhemat. Terima kasih, tetapi itu tidak perlu. Jawabnya dengan sopan. Pegawai itu tidak menawarkan lagi. Dia mulai membawa pesanan Victoria dan membiarkan kasir menghitung tagihannya. Ketika kasir menyebutkan berapa jumlah yang harus dibayar, Julian yang sejak tadi hanya diam akhirnya melangkah mendekat. Biarkan aku, katanya sambil mengulurkan kartu berwarna hitam. Victoria hanya menyipitkan mata, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka pun keluar dari store itu dan kembali ke mobil. Kenapa kau harus membayarnya? Apa kau akan menghitung ini sebagai utang juga? Tanya Victoria dengan sinis. Julian mengangkat sudut bibirnya. Dia suka bagaimana cara Victoria bertindak. Wanita itu memilih memprotesnya setelah kembali ke mobil. Itu berarti Victoria sangat menghargai harga dirinya, tidak ingin mempermalukannya di depan para pegawai di sana. Ya, katakan saja itu memang utang. Balas Julian dengan senang. Victoria mendengkus. Dia tidak peduli lagi dan sebagai gantinya mulai fokus pada sepatunya. Dia membuka paper bag dan mengeluarkan kotak sepatu di dalamnya. Dia segera memakai sepatu itu dan merasa cukup senang karena itu masih terlihat sangat bagus di kakinya. Dia sebenarnya bukan orang yang gemar membuang uang, jadi pemberian Julian ini masih merupakan barang yang mahal untuknya. Aku tidak akan mengucapkan terima kasih, kata Victoria sambil terkekeh. Julian menatapnya sekilas sebelum kembali fokus pada pekerjaan mengemudinya. Memang terima kasih tidak akan cukup. Kau harus mempertimbangkan untuk memberiku satu atau beberapa kecupan. Victoria berdecih. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya berpaling pada ponselnya. Beberapa saat kemudian, mobil mereka berhenti di depan gedung yang cukup besar. Ketika melihat gedung itu, Victoria merasa sedikit terkejut. Itu karena tempat yang mereka datangi adalah sebuah universitas. Dia tidak tahan untuk bertanya. Kau akan melakukan pertunjukan di sini? Ini hari ulang tahun sekolah. Pemiliknya adalah kenalan lamaku. Jadi, aku hanya akan bermain sebentar untuk memuaskannya. Tentu saja Victoria terkejut. Dia pikir Julian tidak akan memiliki sentimen seperti itu. Dia pikir pria itu hanya akan melakukan pertunjukan pada acara-acara besar, konser-konser besar. Ternyata tidak begitu. Ini adalah pertunjukan terakhir Julian sebelum dia benar-benar pensiun menjadi seorang pianis. Namun, dia memilih melakukannya hanya untuk seorang teman lama. Bukan untuk ketenaran atau uang. Ya, lagi pula Julian sudah tidak membutuhkan hal-hal seperti ketenaran dan uang, kan? Victoria hanya merasa sedikit tersentuh. Sepertinya Julian tidak seburuk yang dia pikirkan. Pria itu tetap memiliki perasaan dengan beberapa orang. Kenapa kau hanya diam? Tanya Julian ketika melihat Victoria mematung sambil menatapnya. Bagaimana rasanya hidup selama ratusan tahun? Tiba-tiba Victoria bertanya seperti itu. Tatapan Julian sedikit menggelap. Dia menghela napas, lalu membuka pintu mobil. Tanpa membalas pertanyaan Victoria, dia keluar mobil begitu saja. Victoria akhirnya ikut turun. Sepertinya Julian tidak ingin membahas masalah itu. Entah kenapa dia merasakan ketidakpastian dalam tatapan mata Julian. Pria itu pasti sudah mengalami bermacam-macam emosi. Tempat itu ramai. Ketika Julian dan Victoria sudah turun dari mobil, seorang wanita cantik melangkah mendekati mereka. Tatapannya terlihat antusias, terutama saat menatap Julian. Tuan Hagestone, ayahku sudah menunggu sejak lama, kata wanita itu. Julian mengangguk sekali. Kemudian tanpa terduga dia menggandeng tangan Victoria dengan lembut. Dia mengedipkan sebelah matanya pada Victoria yang diam mematung. Tolong antarkan kami ke sana, ucap Julian kemudian. Wanita yang beranawasi itu menatap Julian dan Victoria bergantian,
lalu berakhir di tangan mereka yang bertaut. Ekspresi antusiasnya berubah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dia menatap Victoria, lalu dengan hati-hati bertanya, "Wanita ini adalah..." "Oh, aku lupa memberitahumu." Julian tiba-tiba melingkarkan tangannya di pinggang Victoria. Bahkan dia meremasnya untuk menggoda. "Ini temanku." "Teman?" Rosie mengerutkan kening, sama seperti Victoria yang juga mengerutkan kening. Mereka diam-diam merutuk dalam hati. Omong kosong. Teman macam apa yang akan terlihat begitu mesra? Ke-18, pria tua itu. Rosie adalah putri pemilik universitas swasta yang cukup besar di San Diego. Di masa lalu ayahnya yang bernama Richard pernah menolong Julian pada kondisi tertentu. Kemudian sejak saat itu Julian menghargai Richard seperti seorang teman. Rosie sempat bertemu dengan Julian beberapa kali dan tentu saja memiliki perasaan khusus pada pria itu. Sayangnya, Julian sama sekali tidak memberinya kesempatan. Bahkan sebelum dia bisa melakukan pendekatan, Julian sudah mengabaikannya. Sudah lama dia menyimpan rasa sakit hati itu. Namun, perasaannya masih belum lenyap. Meskipun dia sempat mendengar rumor tentang Julian yang selalu mengganti wanitanya setiap 2 minggu sekali, dia tidak pernah percaya. Lagi pula Julian tidak pernah muncul di depan orang lain bersama seorang wanita. Namun, bagaimana malam ini pria itu bisa datang dengan menggandeng seorang wanita? Ini membuat hatinya merasa masam. Untuk bisa datang bersama Julian pasti merupakan sebuah kehormatan, ucap Rosie pada Victoria. Meskipun ada seulas senyum, orang lain masih bisa merasakan ketidaksenangan dan kedengkiannya. Victoria hanya membalas dengan senyuman, sama sekali tidak terganggu oleh ucapan Rosie. Dia justru terganggu oleh Julian yang mencoba mengusap-usap pinggangnya. Dasar pria tak tahu malu. Bagaimana Julian masih bisa mencoba memanfaatkannya di depan orang lain? Dia menoleh dan menatap tajam pada Julian, tetapi pria itu tidak menatapnya. Hanya berpura-pura sibuk melihat ke sekeliling. Situasinya sedikit canggung, jadi dia segera bertanya, "Apakah kita bisa masuk? Silakan ikuti aku," kata Rosie. Dia melangkah terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh Victoria dan Julian. Kebanyakan orang di sana adalah pelajar. Mereka masih muda dan cukup polos. Melihat ada pria setampan Julian yang lewat, tentu saja para gadis-gadis di sana langsung tersipu malu. Bahkan yang mengenali Julian langsung merasa ingin pingsan di tempat. "Bukankah itu si pianis Julian Hagestone? Bagaimana dia bisa ada di sini?" Orang-orang di sana mulai berbisik. "Mungkinkah dia akan mengisi acara juga? Kenapa aku tidak mendengar seseorang menyebutkan tentang itu? Ngomong-ngomong, siapa wanita yang dipeluknya? Dia cukup cantik." Aku tidak mengenalinya. Itu berarti dia tidak cukup layak untuk Hagestone." "Oh setan! Aku ingin meminta tanda tangannya." Situasinya menjadi ramai. Victoria menggigit bibirnya, lalu menatap Julian dari ekor matanya. Bisikan-bisikan itu terdengar di telinganya dan itu membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, bagaimana Julian bisa bersikap seolah tidak mendengar apapun? Sungguh pria berhati batu. Mungkin Julian sudah terlalu biasa mengalami hal ini jadi itu hanya berlalu seperti angin. Jika itu Victoria, mungkin dia akan mengurut kening dengan perasaan pusing. Sebelum situasinya menjadi lebih kacau, mereka sudah sampai di pintu lift. Tak berselang lama kemudian pintu terbuka dan menampilkan 2 orang pria muda yang mengenakan setelan formal. Pria yang satu sudah sangat akrab bagi Victoria, itu adalah Gary. Namun, pria yang lain masih tampak asing. Wajah pria ini kaku dan tanpa ekspresi. Mereka memiliki ekspresi yang saling bertentangan. "Kupikir kalian sudah naik," kata Gary kemudian. "Cepat masuk. Apa di luar ada keributan?" Sembari bertanya dia melongok keluar lift dan melihat cukup banyak penggemar yang mengawasi mereka. Tanpa menunggu lebih lama Julian membawa Victoria dengan mendorong sedikit pada bahunya masuk ke lift. "Itu sedikit menyebalkan," katanya. Gary tidak membalas,
hanya berpura-pura tidak mendengar. Sebenarnya dia seharusnya menjemput Julian di luar gedung. Namun, karena suatu alasan dia menarik Peter ke basement dan masuk melewati lift di lantai tersebut. Lama tidak berjumpa denganmu, Rosie. Gary mengalihkan perhatiannya pada Rosie. Seperti kenalan lama, mereka pun mengobrol beberapa hal dengan santai. Sementara itu, Peter yang berdiri di belakang mereka menyapa Julian pelan. Tuan, bagaimana dengan tugasmu? Tanya Julian tanpa menoleh ke belakang. Itu sudah hampir selesai. Mungkin kita bisa pergi dalam beberapa hari. Balas Peter dengan suara yang datar. Victoria mengusap punggungnya sebentar. Kenapa dia merasa suhu udara di belakangnya terasa lebih dingin? Dia tidak tahan untuk menoleh dan mendapati Peter yang menatap lurus padanya. Dia memasang senyum canggung dan kembali menatap ke depan. Apakah orang itu merupakan bawahan Julian? Pria itu bahkan jauh lebih kaku daripada Julian. Bagaimana Julian bisa betah memiliki bawahan seperti itu? Sepertinya Ellen melakukan semuanya dengan baik, kata Julian pelan. Beberapa saat kemudian mereka sampai di lantai 5, lantai tujuan mereka. Rosie membimbing mereka menyusuri lorong hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan yang tenang. Hanya ada beberapa orang di sana. Salah satunya adalah pria tua berambut putih yang duduk di sofa sambil memegang tongkat kayu. Wajahnya sudah memiliki banyak keriput. Ketika melihat orang tua itu, Julian segera mendekat. Richard! Orang tua itu tertawa senang. Dia berdiri lalu menepuk pundak Julian seperti anaknya sendiri. Kupikir Gary berbohong saat mengatakan kau akan datang. Bagaimana kau bisa menganggapku sebagai penipu? Gary memprotes. Dia tersenyum dan mengangguk sopan pada orang lain yang semula sedang mengobrol dengan Richard. Aku khawatir setelah ini tidak akan bisa melakukannya lagi, kata Julian dengan tenang. Rosie mengungkapkan ekspresi penuh kejutan. Dia segera bertanya untuk memastikan. Jadi benar kau akan berhenti bermain piano? Julian mengangguk. Bukan hanya berhenti bermain piano, dia juga akan menghilang dari dunia ini. Jika mereka mengetahui rencananya, entah apa yang akan mereka katakan. Kenapa? Rosie tampak tidak setuju dengan keputusan itu. Aku hanya tidak ingin tampil lagi, balas Julian dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba Rosie menoleh pada Victoria. Kau tahu tentang ini? Tentu saja Victoria mengangguk. Namun, dia tidak mengerti kenapa Rosie harus bertanya seperti itu padanya. Apa masalahnya? Bukankah itu pilihan Julian sendiri? Lagi pula pria itu akan hangus dari bumi ini. Apa yang harus dipertahankan? Apa kau tidak menahannya? Kenapa kalian tidak terlihat keberatan? Tanya Rosie. Gary tersenyum pada Rosie. Dia tahu wanita itu menyukai Julian dan sangat mendukung karirnya saat ini. Namun, dia sendiri tidak bisa melakukan apapun pada keputusan Julian. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh wanita itu? Tidak perlu dipertanyakan lagi, kata Gary. Keputusan itu sudah pasti. Richard menghela napas panjang. Dia menatap Julian sambil mengangguk. Tidak apa-apa. Lagi pula kau masih bisa melakukan bisnis lain. Ini seharusnya menjadi hari yang bahagia. Jangan merusaknya dengan hal lain, katanya dengan bijak. Tatapan orang tua itu kemudian beralih pada Victoria. Dia belum pernah melihat wanita itu dan tentunya merasa bingung. Siapa ini? Ini Victoria Scollin, kata Julian memperkenalkan. Ah, apakah ini kekasihmu? Dia bertanya sambil mendekati Victoria, lalu mengulurkan tangan untuk disambut hangat oleh wanita itu. Tuan Richard Timothy, sapa Victoria sambil tersenyum. Dia sudah diberitahu siapa nama lengkap orang tua itu jadi bisa menyapa dengan santai. Sayangnya aku bukan kekasihnya, lanjutnya dengan nada yang sopan. Richard tertawa lagi. Sepertinya kau bukan orang pribumi?
Victoria menatap Julian sekilas, pria itu mengangguk samar. Akhirnya dia mengangguk dan membalas Richard. Benar. Aku berasal dari Kanada. Aku tidak menyangka Julian akan membawa gadis untuk diperkenalkan denganku. Richard tertawa, merasa senang dengan kejadian langka ini. Responsnya sangat berbeda dengan Rosie yang justru cemberut. Bagaimana wanita dari negara lain bisa menawan seorang Julian? Baiklah. Acara akan segera dimulai. Ayo, kita harus pergi ke sana. Ucap Richard yang langsung disetujui oleh orang lain. Mereka pun segera pindah ke ruangan auditorium yang akan digunakan untuk acara itu. Ke-19, kompensasi. Acara ulang tahun di universitas itu digelar dengan cukup meriah. Victoria duduk di kursi sambil menikmati setiap pertunjukan yang ditampilkan. Setelah mengalami berbagai kejadian dalam hidup yang seperti roller coaster, akhirnya dia bisa bersantai melupakan semuanya untuk sementara. Harus diakui, dia cukup berterima kasih karena Julian mau mengajaknya. Meskipun dia tidak tahu alasan kenapa pria itu membawanya ke sini. Apapun itu, dia tidak perlu memikirkannya. Saat ini sudah tiba di penghujung acara. Victoria merasa semakin tidak sabar melihat bagaimana penampilan Julian. Pria itu sudah meninggalkan kursinya sejak tadi untuk melakukan persiapan. Lampu panggung tiba-tiba padam. Beberapa saat kemudian lampu sorot mulai menyala, menyorot sosok pria yang duduk di bangku piano di atas panggung. Grand piano berwarna hitam di depannya terlihat mengilat dan jernih. Rambut panjang Julian diikat seperti biasa. Namun, ada beberapa helai yang melepaskan diri dari ikatannya, menjuntai di sisi dahi dan telinganya. Kulit pucatnya tampak semakin bercahaya di bawah sorotan lampu. Suara sorakan langsung terdengar dari para penonton. Mereka terdengar antusias, ada juga yang dipenuhi dengan kejutan karena bisa melihat Julian secara nyata. Victoria, coba tebak. Lagu apa yang akan dia mainkan? Gary yang duduk di sisi kiri Victoria tiba-tiba berbisik. Bagaimana aku tahu? Balas Victoria dengan santai. Dia tidak pernah memberitahuku apapun tentang hari ini. Apa dia tidak berlatih apapun di rumah? Gary terdengar cukup terkejut. Victoria menggeleng pelan. Sejak aku datang ke rumah itu, aku hanya sempat mendengar dia memainkan Canon dan Follies. Mungkinkah di antara kedua lagu itu? Tepat setelah dia menebak itu, dentingan piano mulai terdengar. Itu terdengar sangat lembut dan emosional. Bahkan Julian di sana menutup matanya untuk merasakan kelembutannya. Victoria merasa sedikit merinding. Lagu yang dimainkan Julian bukan salah satu dari yang dia tebak, melainkan Ballade pour Adeline yang merupakan karya Paul de Senneville. Itu orang yang sama dengan yang menciptakan Hungarian Sonata, lagu yang kemarin sempat dia mainkan. Di atas panggung itu Julian terlihat sangat nyaman dan tenang. Musik orkes lembut yang mengiringi permainan pianonya menciptakan harmoni yang sangat indah. Karakter dan aura Julian biasanya terpisah dengan orang lain. Namun, saat ini dia terlihat menyatu dengan situasi di atas panggung. Ketampanan wajah dan keindahan permainan pianonya terlihat sangat imbang sehingga orang lain tidak akan mengabaikan salah satunya. Victoria tidak bisa mengabaikan kekagumannya. Julian bukan terkenal karena wajahnya yang tampan, tetapi karena kemampuannya yang memadai. Memikirkan bagaimana pria sehebat itu akan segera pergi meninggalkan bumi ini, dia merasa sedikit cemberut. Dunia ini sungguh akan kehilangan satu orang berbakat. Kau tahu kenapa dia memilih Ballade pour Adeline? Tanya Gary tanpa memalingkan wajah dari atas panggung. Tidak. Balas Victoria. Paul de Senneville telah menyusun balada yang lembut ini sebagai penghargaan untuk putri keduanya yang baru lahir. Jadi, Julian memilih lagu ini untuk menghargai hari ulang tahun universitas ini. Dia sangat bijak, bukan? Victoria tidak bisa menahan senyum manisnya. Aku pernah mendengar sejarah tentang balada ini. Tidak menyangka Julian akan menghubungkan keduanya. Dia sangat memerhatikan detail. Tentu saja, kau harus mencontoh ini. Semua orang dibuat terkesan dengan penampilan Julian.
Seolah terjebak dengan itu, mereka tidak sadar bahwa permainan piano sudah berakhir. Setelah beberapa saat barulah tepukan tangan menggema di seluruh ruangan diikuti dengan sorakan kekaguman. Pada saat itu, Julian menatap ke arah Victoria. Meskipun jaraknya cukup jauh, tapi dia bisa melihat ekspresi wanita itu yang terdiam penuh kekaguman. Hatinya merasa puas, jadi dengan iseng dia menunjukkan senyum manis untuknya. Gadis-gadis yang melihat itu langsung terpesona hingga wajah mereka memerah. Mereka penasaran kepada siapa Julian menunjukkan senyum yang manis itu. Akhirnya dengan cepat mereka menoleh ke arah di mana Victoria dan Gary duduk. Sialan! Victoria mengutuk dalam hati. Dia tidak ingin menjadi mangsa kebencian dan kecemburuan mereka. Akhirnya dia pun segera membungkuk untuk bersembunyi, berpura-pura membenarkan sepatunya. Gadis-gadis yang tidak menemukan siapa target senyum Julian hanya bisa mendesah dalam kekecewaan. Mereka kembali menatap ke panggung, tetapi Julian sudah menghilang. Gary terkekeh melihat semua itu. Dia ikut membungkuk dan berbisik pada Victoria. "Kenapa kau harus bersembunyi? Omong kosong! Apa kau pikir aku tidak tahu apa niat si brengsek itu? Dia hanya ingin membuat masalah untukku." Victoria mendengkus kesal. Jawabannya membuat Gary kembali terkekeh. "Kenapa kau harus begitu peduli? Anggap saja itu latihan agar di masa depan kau terbiasa dengan orang-orang ini. Bukankah kau ingin menjadi pianis terkenal?" Victoria mendesah bingung. "Kau tahu? Sejujurnya aku hanya ingin menghasilkan uang dengan bermain piano. Aku tidak peduli pada ketenaran. Akan lebih baik jika aku hanya menjadi mentor di sekolah piano kecil-kecilan." Gary yang mendengar itu merasa sedikit terkejut. Dia menatap wanita yang masih membungkuk itu dengan perasaan rumit. Kemudian dia menarik Victoria untuk bangun. "Kau cukup berbeda dari orang lain," kata Gary tiba-tiba. "Jika itu wanita lain, mereka pasti akan menggunakan Julian sebagai tangga untuk naik ke puncak, apalagi mereka tinggal dalam satu rumah. Namun, Victoria tidak seperti itu. Wanita itu justru merasa marah ketika menjadi pusat perhatian yang disebabkan oleh ulah Julian. Dan Victoria tidak terlihat seperti wanita yang menginginkan kehangatan Julian. Sikap itu saja sudah bisa membangkitkan kekaguman dalam hati Gary. "Aku akan menjemput Tuan Hagestone." Peter, pria berwajah balok itu tiba-tiba berbicara. "Kalau begitu, aku akan menunggu di mobil," balas Gary. "Victoria, ayo pergi." Victoria mengangguk setuju. Meskipun dia tidak tahu kenapa mereka terburu-buru pergi padahal acara belum benar-benar berakhir, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Mungkin ini pengaturan yang sudah Julian siapkan. Dia mengikuti Gary keluar dari ruangan dan meninggalkan gedung. Mereka bergerak bersama menuju mobil Julian. Gary sudah memegang kuncinya sehingga mereka bisa masuk dan menunggu di dalam. Butuh waktu 10 menit sampai mereka melihat Julian muncul bersama dengan Peter. Peter yang berwajah balok itu terlihat seperti seorang bodyguard yang siap mengawal Julian dimanapun. Victoria berdecak sambil menggeleng. "Aku baru melihat orang itu hari ini," katanya dengan jujur. Gary tersenyum, lalu bertanya, "Maksudmu Peter?" Victoria mengangguk. "Dia memang jarang muncul di hari-hari biasa. Dia lebih sering muncul jika Julian pergi melakukan pertunjukan. Ellen juga seperti itu." "Ellen?" Victoria mengerutkan kening. Dia salah satu orang kepercayaan Julian, tapi dia lebih menyebalkan daripada Peter yang beku itu," ujar Gary dengan wajah masam. Dia memiliki banyak sejarah buruk dengan Ellen. Daripada rekan, mereka sejujurnya lebih terlihat seperti musuh bebuyutan. Victoria hanya bisa menggeleng tanpa bisa berkata-kata. Pada saat itu, pintu mobil terbuka, Julian dan Peter pun masuk. Julian menoleh ke belakang menatap Gary, lalu beralih menatap Peter yang duduk di kursi penumpang depan. Wajahnya datar. "Untuk apa kalian di sini?" Gary terbatuk, lalu menjawab, "Tentu saja menumpang." "Pergi!"
Bukankah kau membawa mobil sendiri? Julian mengusir kedua pria itu terang-terangan. Keningnya berkerut dalam, menunjukkan ketidaksukaan. Bagaimana kau bisa mengusirku seperti ini? Meskipun aku membawa mobil, tapi... Sebelum Gary menyelesaikan kalimatnya, Peter sudah keluar dari mobil dan menutup pintunya. Pria berwajah datar itu lalu membuka pintu belakang dan menyeret Gary keluar. Tentu saja Gary langsung memprotes. Hei, lepaskan aku! Kita bahkan belum mengobrol. Kenapa kau begitu tega mengusirku? Julian tersenyum puas dengan kinerja Peter. Dia membuka kaca jendela, lalu tanpa rasa bersalah dia berkata, "Sampai jumpa di rumah. Jangan lupa bawakan aku makan malam." Setelah itu mesin mobil dinyalakan. Dia menoleh pada Victoria. "Kenapa hanya diam di sana? Pindah ke depan. Kau pikir aku sopirmu?" Dengan canggung Victoria pindah ke kursi depan. Setelah itu mobil melaju dengan cepat meninggalkan halaman gedung universitas. Samar-samar suara teriakan Gary terdengar dari belakang. "Kau hanya ingin menikmati waktu berdua dengan Victoria, bukan? Dasar teman sialan! Terselah!" Gumam Julian acuh tak acuh. Victoria yang menyaksikan itu merasa tidak habis pikir, tetapi secara bersamaan juga merasa lucu. Hubungan kedua pria itu sepertinya cukup dalam tanpa mereka katakan. Dia tersenyum, lalu berkata, "Kau terlihat bagus." Barusan, penampilanmu bagus." Ulang Victoria. Dia memuji dengan tulus. Julian lalu menoleh menatapnya. Seriangaian tipis muncul di bibirnya. "Bukankah aku selalu seperti itu?" Victoria memutar bola matanya dengan malas. Anggap saja dia tidak pernah memuji. "Jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Aku belum membuat perhitungan dengan apa yang kau lakukan sebelum turun dari panggung." Ketusnya kemudian. "Maksudmu senyuman itu?" Victoria hanya mendengkus sebagai balasan. Julian mengangguk mengerti. "Kalau begitu, aku akan memberimu kompensasi." Kening Victoria sedikit berkerut. Entah kenapa dia merasakan firasat buruk. Benar saja. Tak selang lama kemudian mobil mereka menepi. Dia menoleh, menatap Julian dengan bingung. "Kenapa kita?" Sebelum dia selesai berbicara, mulutnya sudah dibungkam oleh bibir pihak lain. Kedua matanya langsung memelotot. Sebelum dia bisa marah, Julian sudah melepaskan ciumannya. "Kompensasi," kata pria itu dengan santai. Dasar pria tak tahu malu. Ke-20, sarang serigala. Victoria masih merasa marah ketika mobil mereka sampai di rumah Julian. Dia segera turun dan melangkah cepat hendak masuk ke rumah. Namun, pintu itu terkunci yang membuatnya terpaksa menunggu Julian membukakan pintu. Pria itu seolah tidak merasakan apa-apa, bahkan mungkin tidak menganggap kecupan singkatnya di dalam mobil. Itu membuat Victoria merasa kesal. Bagaimana pria itu bisa begitu mudah mencium dan menggoda seorang wanita? Beruntung dia tidak memiliki perasaan apapun untuk Julian. Dia mungkin akan mengalami patah hati yang serius jika suatu hari nanti melihat pria itu dengan semena-mena menggoda wanita lain. Dia mendengkus lagi. Sebaiknya dia tidak memikirkan itu. Lagi pula Julian akan pergi dan mereka akan berpisah selamanya. Setelah pintu rumah dibuka, dia segera menerobos masuk. Julian yang melihat itu langsung mengangkat sebelah alisnya. "Apa kau tidak ingin mendengar rencanaku?" Langkah kaki Victoria tidak berhenti. "Ini tentang Linda?" lanjut Julian. Akhirnya Victoria berhenti melangkah. Dia menghela napas dengan sabar, lalu berbalik menatap pria itu. Apa yang orang ini rencanakan? Pikirnya. Benarkah dia akan melakukan balas dendam? "Apa rencanamu?" dia bertanya. Julian melangkah ke sofa dan duduk di sana dengan malas. "Kita akan menunggu Peter menceritakan bagaimana situasi ibumu." "Linda bukan ibuku," desis Victoria.
Julian hanya mengedikkan bahu tidak peduli. Apa si pria beku itu akan datang ke sini? Segera! Victoria mempertimbangkan sebentar sebelum akhirnya mengalah dan memilih tempat duduk. Sejak meninggalkan Kanada, dia tidak memiliki koneksi apapun. Benar-benar menghilang dari kehidupan lamanya. Hal itu membuatnya tidak mengerti bagaimana situasi di rumah. Tidak dipungkiri dia merasa ingin tahu. Bagaimana kabar ayahnya? Bagaimana kabar si penyihir Linda? Bagaimana wanita itu mengatasi semua harta Daniel? Dia ingin membuat wanita itu menyesal, tapi memikirkannya saja sudah membuatnya lelah. Tanpa sadar dia menghela napas panjang. Aku akan membantumu, kata Julian kemudian. Kau hanya perlu menonton. Victoria menatap pria itu dengan semangat rendah. Bagaimana kau akan melakukannya? Pria itu menunjukkan seringaian yang entah kenapa membuat Victoria menggigil. Ada kilatan kekejaman yang terlintas di matanya. Aku sudah lama tidak membunuh seseorang. Apa kau ingin aku membunuhnya? Victoria menelan ludahnya dengan ngeri. Kata-kata itu hanya menunjukkan bahwa Julian sudah pernah membunuh orang dengan sengaja. Bagaimana dia bisa berakhir dengan iblis kejam ini? Selama ini Victoria hidup sebagai orang yang taat hukum. Dia tidak pernah bersinggungan dengan kejahatan apapun. Dia sangat polos dalam hal ini. Mendengar fakta bahwa Julian pernah membunuh dan sepertinya bukan hanya satu kali, itu membuatnya cukup takut. Dia sungguh tidak boleh memprovokasi pria yang satu ini. Julian merasa cukup geli melihat ekspresi wajah Victoria. Sejujurnya dia memang pernah membunuh orang dan tidak hanya satu kali. Namun, itu lebih banyak dilakukan di abad ke-16 sebelum dia terdampar di sini. Beda zaman tentunya beda tradisi. Meskipun membunuh bukan sebuah tradisi di abad ke-16, tetapi pembunuhan bukanlah sesuatu yang asing. Apalagi Julian hidup di tengah-tengah keluarga yang penuh persaingan, dia juga seorang druid yang memiliki banyak musuh. Jika dibandingkan sekarang, kehidupannya di abad ke-16 memang jauh lebih gelap dan kejam. Dia sendiri pernah menjadi target pembunuhan beberapa druid gelap. Permainan sihir dan juga trik licik menjadi tantangan yang harus bisa dia kuasai. Harus diakui bahwa tangannya sudah berlumuran darah. Dia tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah orang baik yang suci. Hanya dia yang tahu bagaimana dia melewati itu semua. Seiring waktu, Julian menjadi sangat terbiasa. Sifatnya menjadi tidak berperasaan. Dia tidak pernah merasa bersalah pada orang lain, tidak pernah menyesal dengan tindakannya, dan tidak pernah mempertimbangkan bagaimana perasaan mereka. Seolah emosinya sudah meluap dari hatinya. Apa yang dia pikirkan hanyalah dirinya sendiri. Bagaimana dia menyenangkan diri sendiri, bagaimana dia membuat diri sendiri merasa nyaman, dan bagaimana dia mempertahankan nyawanya sendiri meskipun itu berarti harus mengorbankan nyawa orang lain. Itu jelas karakter yang berbeda dengan Victoria. Wanita itu memiliki hati yang lembut. Meskipun ibu tirinya sudah berkali-kali mencelakainya dan menargetkan nyawanya, dia masih tidak memiliki keberanian untuk balas melakukan pembunuhan. Dia mungkin ingin melakukan pembalasan, tetapi tidak sampai ingin mengambil nyawanya. Scotland, apa kau takut? Tanya Julian dengan pelan. Mata birunya tampak lebih berkilauan. Tidak perlu membunuhnya, kata Victoria kemudian. Dia menunduk, merasa sedikit rumit. Kenapa? Julian melangkah mendekat, lalu berdiri di hadapan Victoria yang duduk. Dia membungkuk, mengangkat dagu wanita itu dengan ujung jarinya. Wajah mereka berhadapan sangat dekat. Kedua mata mereka saling bertumbukan. Julian bisa merasakan kelembutan dan ketakutan dalam sorot mata Victoria. Itu membuatnya merasa tidak bisa memaksa lebih jauh. Baiklah, membunuhnya hanya akan membuat dia terlalu mudah. Mungkin membuatnya hidup selamanya dalam jeruji besi akan menjadi hukuman yang paling bagus. Ditambah dengan mematahkan kaki atau tangannya juga tidak masalah. Victoria menelan ludahnya lagi. Dia menyingkirkan tangan Julian yang menyentuh dagunya. Aura yang menyelimuti pria itu terasa sangat berbeda dengan biasanya.
Itu seperti Julian baru saja kerasukan iblis, membuatnya takut saja. Julian, apa kau terbiasa seperti ini? Tanya Victoria ragu-ragu. Tentu saja tergantung bagaimana orangnya. Balas Julian sembari menyentuh mantel bulu di bahu Victoria. Perlahan dia menurunkannya sampai ke lengan atas Victoria. Itu membuat kulit putih halusnya terekspos. Dress yang Victoria kenakan memang sangat terbuka. Bagian dadanya rendah, tidak ada lengan, hanya 2 tali kecil di pundak kanan kirinya. Itulah kenapa Victoria tidak berani melepas mantel bulunya. Jika dia jahat, aku akan lebih jahat daripadanya. Jika dia baik, mungkin aku akan memperlakukannya lebih baik lagi. Victoria mengangkat menaikkan mantel bulunya lagi dengan rikuh, tetapi Julian segera menahannya. Jika seseorang bisa memuaskanku, tentu saja aku juga akan memberinya kepuasan berkali-kali lipat. Lanjut pria itu. Tatapan matanya berkobar. Gairahnya telah bangkit. Selama ini dia tidak pernah berhenti dipuaskan. Sejujurnya dengan berhubungan seksual dia bisa merasa jiwanya menjadi lebih tenang, terbebas dari kekhawatirannya sendiri. Namun, kali ini dia sudah cukup lama tidak melakukan itu. Melihat wanita cantik dan seksi di depan mata membuat gairahnya bangkit dengan mudah. Dan sekarang dia menginginkan Victoria. Julian! Bentak Victoria tiba-tiba, membuat Julian tersentak dari pikirannya. Dia melihat amarah di wajah manis itu. Amarah dan juga ketakutan. Perlahan Julian mundur. Victoria terlihat seperti kertas yang sangat polos. Menodainya dengan tinta hitam tentu akan sangat menarik. Namun, itu akan lebih menarik lagi jika kertas polos itu yang dengan sengaja mencelupkan diri ke dalam lautan tinta. Jangan berpenampilan seperti ini di depanku, kata Julian dengan datar. Dia berbalik lalu melangkah ke dapur untuk menjernihkan pikirannya dengan air putih. Victoria segera menaikkan mantel bulunya dan merapatkannya. Dia mendesah pelan. Ya Tuhan, hidup di sarang serigala sungguh menakutkan.